Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fani Indriastuti Pratiwi, NPM saya 1831020103. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya analisa, yaitu yang berjudul Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender, yang ditulis oleh Resti Fauziah, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada jurnalnya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang menarik untuk diperbincangkan, apalagi menilik pro kontra yang kerap melekat pada isu ini. Isu ini merebak di Indonesia pada tahun 1990-an. Secara perlahan, gerakan feminisme di Indonesia ini menganut pergeseran posisi kaum perempuan ke tempat yang lebih setara dalam mendapatkan hak-hak di bidang sosial maupun budaya. Gender ini juga sering dikaitkan dengan seks, yang pada kenyataannya dua hal ini berbeda. Seks yang merupakan pembagian jenis kelamin secara biologis, sedangkan gender ini merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bukan kodrat ciptaan Tuhan, namun diciptakan oleh masyarakat melalui proses sosial budaya yang panjang. Kesetaraan gender berbicara tentang penerimaan dan penilaian seseorang terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengetahuan masyarakat desa di sini tentang kesetaraan gender menggambarkan bagaimana masyarakat menerima dan menilai dua jenis kelamin yang berbeda ke dalam kedudukan dan posisi setara dalam berbagai aspek kehidupan. Penulis memandang hal ini secara nyata tidak menentukan tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang kesetaraan gender. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam kesetaraan gender, diantaranya pendidikan, umur, dan sumber informasi. Yang kedua, itu ada landasan teori. Menurut Mansur Faqih, bahwasannya perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin, sementara gender adalah behavioral difference antara laki-laki dan perempuan yang sociality constructs. Menurut Emma Surjadi mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Gender Skateboard, kesetaraan gender mengangkat persamaan akses, peluang partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut Julian Cleves-Mus, dalam bukunya Half the World, Half a Chance mendefinisikan gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan, agar orang lain bisa mengidentifikasikan bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Yang ketiga, itu ada metode penelitian. Di dalam jurnal ini, peneliti yang bernama Dede William melakukan penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan serta wawancara kepada kelompok perempuan petani pedesaan di Jambi, dan mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat setempat sangat risih berbicara dengan kesetaraan gender. Mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang tidak lazim dibicarakan, terlalu vulgar dan mendukung aliran liberalisasi serta sekularitas. Namun, dalam beberapa waktu kemudian, kelompok perempuan di sana akhirnya menerima bagaimana konsep kesetaraan gender yang sebenarnya. Selanjutnya, itu ada hasil penelitian. Pada keluarga petani di suatu desa yang berada di Jambi, suami dan istri membagi tugas secara adil dalam hal pekerjaan, tanpa memandang pekerjaan tersebut cenderung harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Suami dan istri pada keluarga petani saling bekerja sama ketika mereka sedang berada di sawah, sehingga perempuan yang melekat dengan kata lemah lembut, gemulai, dan tidak mampu melakukan pekerjaan berat, semuanya tidak berlaku lagi ketika sedang bekerja di sawah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dilakukan atas kesadaran masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau disampingkan. Hal yang demikian menggambarkan bahwa keluarga petani di desa tersebut sesungguhnya telah menerapkan konsep kesetaraan gender pada kehidupan keseharian mereka di sawah. Akan tetapi, kondisi tersebut belum tentu mengartikan bahwa mereka telah paham apa makna dari kesetaraan gender itu sendiri.
Kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender berawal dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang positif tentang kesetaraan gender akan membawa manfaat yang banyak bagi setiap perempuan dan laki-laki dalam menjalani tugas-tugas kehidupan. Sedangkan kekeliruan atau ketidakpahaman masyarakat mengenai makna kesetaraan gender dapat menjadi penyebab bertambahnya kasus-kasus kesetaraan gender yang terjadi pada masyarakat Indonesia, baik pada laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, itu ada kesimpulan. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa kesetaraan gender tidak selalu berbicara tentang ketidakadilan dalam perempuan dan laki-laki, dan tidak selalu bahwa perempuan yang akan menjadi korban dari ketidakadilan ini. Image mengenai orang desa yang tidak bisa menerapkan kesetaraan gender dipatahkan. Namun, bukan berarti juga dikatakan bahwa semua masyarakat desa sudah bisa menerapkannya. Hanya saja di sini dibuktikan bahwa kesetaraan gender ini bisa masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat desa yang susah untuk ditembus dalam pandangan mengenai kesetaraan gender. Contoh nyata yang sudah dilihat di sini bahwa kesetaraan gender dapat teraplikasikan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mereka tidak mengerti dengan jelas apa makna sebenarnya dari kesetaraan gender ini, namun mereka mengerti bahwa peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam rumah tangga, itu bisa dibagi untuk saling membantu dan meringankan pekerjaan yang ada. Image perempuan yang tidak bisa apa-apa akhirnya dipatahkan dan mencoba dibuktikan dengan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam hal ini juga, pengetahuan mengenai tugas dan peranan yang dilakukan itu sangat penting. Semakin bertambah umur, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh, sehingga seseorang dapat meningkatkan kematangan mental dan intelektual yang dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam bertindak. Serta sumber informasi baik dari media maupun orang-orang di sekitar akan mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Diperlukannya juga kesadaran dari diri seseorang bahwa peranan dan tugas yang dimiliki oleh laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan. Hendaknya kaum laki-laki tidak melakukan pendiskriminasian terhadap kaum perempuan, karena bisa jadi tugas yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan lebih baik oleh kaum perempuan. Dan juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan damai jika saling membantu dalam meringankan tugas yang ada. Selanjutnya, sumber informasi merupakan faktor penyebab penting ketidakpahaman dan kekeliruan masyarakat pedesaan memaknai kesetaraan gender. Oleh karena itu, tugas pekerja sosial feminis yaitu memberikan pemahaman yang sesuai kepada kelompok yang tepat melalui media penyampaian yang tepat. Karakteristik masyarakat pedesaan menjadi dasar utama yang harus dipertimbangkan oleh pekerja sosial dalam melakukan praktik pelayanan. Dan dalam hal ini, masyarakat pedesaan memerlukan tambahan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender yang positif pada masyarakat memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan, terutama untuk mengurangi kasus-kasus ketidakadilan gender dan permasalahan rumah tangga. Adapun yang menjadi dasar bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi ialah pendidikan, umur, dan sumber informasi di suatu daerah atau masyarakat tersebut. Selanjutnya, adapun saran dan kritik dari saya, yaitu untuk jurnal ini adalah agar terus melakukan penelitian, mencari contoh dalam penerapan kesetaraan gender yang bisa dibilang sudah teraplikasikan, dan juga lebih memperbanyak tulisan agar semua orang bisa membacanya, sadar dan mengerti akan arti kesetaraan gender yang seharusnya itu bagaimana, dan juga diharapkan untuk lebih bisa terus memberikan ilmu yang bermanfaat ini. Baiklah, mungkin itu saja review dari jurnal yang telah saya kerjakan. Jika ada kurangnya atau kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.